Pemirsa, 9 tahun sudah kelompok parodi asal Bandung Pi Project berdiri. Selama itulah telah banyak perkembangan yang terjadi dalam komunitas mereka. Pi Project berdiri pada tahun 1994 dengan personil Denny, Izur, Daan, Wawan, dan Johanna. Grup ini kemudian berkembang menjadi kelompok hiburan yang digemari masyarakat lewat lawakan dan parodi mereka. Bahkan anggotanya pun bertambah hingga puluhan orang yang berfungsi menunjang kreativitas grup ini dan Selamat sore pemirsa, jumpa lagi dengan saya Fani Rahmasari dalam tayangan paling bergengsi, Cek dan Dicek. Inilah tayangan infotainment yang akan membuka cakrawala Anda tentang kehidupan selebriti di tanah air. Sejumlah informasi menarik telah disiapkan oleh tim Cek dan Dicek untuk kita simak bersama di akhir pekan yang menyenangkan ini. Dan sekarang langsung saja kita simak kilasan tayangannya. model video klip lagu posesif yang dibawakan grup band Naif yaitu Afi diberitakan telah mengeluarkan uang sejumlah 12 juta rupiah untuk membeli fasilitas rutan Pondok Bambu. Jumat kemarin Afi dan ibunya memberikan klarifikasi seputar pemberitaan itu. Kelompok parodi Pi Project menggelar acara ulang tahunnya ke-9 bersama-sama para juniornya yang tergabung dalam grup Project Pop. Simak juga liputan hangat, ringan, dan menarik diantaranya tentang Rizal Gibran, pria termuda anggota pengajian Arafah. Ada pula cerita Olivia Zalianti, pemeran tokoh Carmen dalam serial TV terbaru RCTI Ada Apa Dengan Cinta, yang mengaku karakter yang dimainkannya sangat mirip dengan kepribadiannya sehari-hari. Pertunjukan film I Will I'm in Love sempat memakan korban. Beberapa orang yang mengantri membeli tiket di bioskop Mall Cijantung mengalami luka-luka. Dua artis yang membintangi film ini sempat menjenguk para korban. Model video klip lagu yang dibawakan oleh kelompok musik Naif yaitu Afi diberitakan telah mengeluarkan dana sebesar 12 juta rupiah sebagai jaminan keamanan dan kenyamanannya selama berada di dalam penjara. Jumat kemarin Ibunda Afi memberikan klarifikasi seputar pemberitaan itu. Pemirsa, baru beberapa pekan mendekam di rutan Pondok Bambu karena kasus narkoba, model video klip lagu posesif dari grup musik Naif yaitu Joko Wiryatno Suwito alias Afi diterpa isu tidak sedap. Kamis 4 Desember kemarin harian Berita Kota menuliskan bahwa Afi telah mengeluarkan uang sebesar 12 juta hanya untuk mendapatkan kenyamanan fasilitas rutan. Informasi didapat harian itu dari seseorang yang mengaku kerabat Afi. Masih menurut Berita Kota, dana sebesar itu dipakai agar Afi bisa merasa nyaman tinggal di dalam rutan, misalnya untuk membuka gembok kamar tahanannya sehari 3 kali. Afi dan ibunya Marina merasa keberatan dan melalui kuasa hukumnya Nazarudin Lubis SH dan Berman Sitompul SH, mereka telah melayangkan somasi kepada redaksi harian Berita Kota hari Kamis kemarin. Berikut klarifikasi Afi kepada tim Cek dan Dicek yang menemuinya Jumat kemarin. Kok tega-teganya gitu. Ibaratnya kan sekarang aku nih lagi dalam kesusahan. Lah udah jatuh jangan ditimpa tangga lagi dong gitu. Dan efeknya kan kasihan ke rutan Pondok Bambunya juga gitu loh. Sementara mereka juga nggak pernah begitu sama aku gitu. Apalagi ditulis di situ kamarku pengap apa segala. Sementara kan enggak, kalian lihat sendiri. Terus masalah yang buka apa itu gembok katanya, heeh, itu nggak ada, bohong. Kita memang di sini, bebas tapi ada, kita harus tahu peraturannya juga. Tapi nggak ada yang kayak gitu-gitu tuh sampai buka gembok 50.000 sekali, terus sampai 3 kali ya Bu sehari, itu nggak ada. Kalian tahu sendiri aku nih lagi susah gitu loh, apalagi untuk uang segitu. Aku makasih banget kalau aku punya uang segitu sekarang. Mamaku datang aja kadang-kadang terus terang jujur nggak pernah ngasih juga, kasihan mamaku. Apakah sebelumnya pihak Berita Kota telah melakukan konfirmasi dengan Afi? Sementara aku tidak pernah diwawancara sama sekali atau ketemu sama Berita Kota itu gitu loh. Benarkah kamar tahanan yang dihuni Afi terasa pengap hingga ia harus membayar dengan sejumlah uang jasa penjaga rutan yang membukakan gembok pintu kamar tahanannya? Seperti yang diberitakan oleh Berita Kota? Aduh enggak deh bohong, lihat aja kondisi kamarnya gitu. Kita anggap sini kayak kos-kosan aja gitu. Tapi kalau di kos-kosan ibaratnya bawa kunci sendiri ya Bu. Ibu pas makanya kita harus ikutin peraturan yang ada juga. Tapi udah hanya kita bebas. Bagaimana sebenarnya kondisi Afi saat ini di dalam rutan? Dan bagaimana pula perlakuan rekan-rekan sesama penghuni rutan? Sisi aku di sini baik-baik aja. Aku di sini ya termasuk kayak buat-buat tas kayak gini. Heeh, motif. Terus buat-buat korek api, tempat rokok.
Dan di sini kita juga ada kebaktian juga, sholat. Teman-teman aku yang di Blok E sini, mereka welcome sama aku semua, mereka baik semuanya. Apalagi baru aku datang, orang pasti ngelihat namanya penjara, namanya itu kan pasti serem. Jujur, aku bilang masih serem, tapi ternyata kenyataannya beda. Di sini tuh kayak asrama putri, kayak rumah susun. Aku nggak ngomong ngada-ngada, ini memang benar. Ibunda Afi Marina yang sejak awal selalu setia mendampingi anaknya menghadapi kasus ini kembali membela Afi. Apa tanggapannya tentang berita tidak sedap ini? Saya mohon, janganlah masukkan, tanya dulu sama saya, temukan saya dulu. Mami apa benar begini. Kalau memang benar saya bilang benar, kalau tidak ya tidak. Jangan dimasukin ini karena tidak benar. Ya kan? Tapi kalau udah begini nanti dia yang kena, itu yang Mami nggak mau. Mami kasihan. Kok di sana ndak pernah dimintai uang. Hanya saya titipkan Afi tapi tanpa uang. Saya ndak bohong, demi Tuhan. Benarkah informasi Afi telah mengeluarkan uang sebanyak 12 juta rupiah ke pihak rutan Pondok Bambu itu datangnya justru dari salah satu kerabatnya? Ndak tahu, ndak ada sekarang yang deket, ndak ada. Jika itu tidak benar, apakah Marina kira-kira mengetahui latar belakang orang lain melemparkan isu ini? Ya nggak tahu lah, mungkin karena iri hati atau bagaimana, Afi belum mati, dia belum senang atau apa kan nggak tahu. Itu semua dari Tuhan. Sehubungan dengan pemberitaan koran Berita Kota, pihak rumah tahanan Pondok Bambu juga merasa perlu meluruskan persoalan ini. Pemberitaan itu dianggap telah mencoreng institusi hukum. Berikut penjelasan Santoso Heru Irianto, Kepala Rutan Pondok Bambu kepada tim Cek dan Dicek. Buka gembok seperti yang diberitakan di koran harus bayar 50.000, alangkah kayanya saya, ya, gitu. Dan mereka yang tidak bisa membayar kayak apa? Nggak saya buka sama sekali. Itu nggak manusiawi. Dan itu tidak ada praktek-praktek semacam itu. Dan saya kira boleh ditanya pada Afi, betul dia begitu? Saya kira enggak. Jadi praktek sehari-hari kita ya kita lakukan sesuai dengan jadwal. Pagi setelah hapusan jam 7 itu ya kita buka. Berita itu sungguh menyesakan dada saya, apalagi ya seluruh jajaran saya, karena berita itu enggak benar. Kalau seandainya wartawan itu konfirmasi kepada saya, terima kasih, ini nggak ada konfirmasi sama sekali, sehingga ya saya sangat kecewa sekali. Nah sekarang tinggal saya menunggu itikat baik aja. Barangkali kalau yang bersangkutan memang beritikat baik, ya datang ke saya, mumpung ini masih suasana lebaran kan, ya sudah kita selesaikan dengan baik-baik. Kelompok musik dan parodi Project Pop Kamis kemarin merayakan ulang tahun yang ke-9 di sebuah kafe di kota Bandung. Acara itu juga dihadiri oleh para seniornya yang tergabung dalam P Project. Meskipun sempat diisukan saling bersaing untuk merebut hati penggemarnya, namun dalam acara itu dua grup parodi ini terlihat sangat harmonis. Dan bagaimanakah mereka bisa saling bergandengan? Berikut kita simak liputan tim Cek dan Dicek. Pemirsa, 9 tahun sudah kelompok parodi asal Bandung P Project berdiri. Selama itulah telah banyak perkembangan yang terjadi dalam komunitas mereka. P Project berdiri pada tahun 1994 dengan personil Denny, Izur, Daan, Wawan, dan Johana. Grup ini kemudian berkembang menjadi kelompok hiburan yang digemari masyarakat lewat lawakan dan parodi mereka. Bahkan anggotanya pun bertambah hingga puluhan orang yang berfungsi menunjang kreativitas grup ini dalam berkarya. Sukses mereka juga membuahkan rezeki bagi para anggotanya. Denny, Izur, Daan, dan Jo juga berhasil mengembangkan karir solo sebagai MC, presenter, dan pemain sinetron. Para juniornya pun kemudian membentuk grup parodi bernama Project Pop. Para anggota antara lain adalah Tika Panggabean, Ujo, Oon, dan Yosi. Sebagai rasa syukur atas sukses yang diraih P Project di usianya ke-9, sebuah acara ulang tahun digelar secara sederhana namun terlihat meriah. Tema pestanya pun unik, yaitu Retro and Katro Night. Para personil P Project dan Project Pop serta tamu yang hadir mengenakan pakaian ala tahun 60-an sampai 80-an. Sebuah tumpeng tersusun 9 menghiasi hari istimewa mereka.
Bagi dua grup parodi ini, ulang tahun ke-9 merupakan ulang tahun bersama. Ini adalah momentum. Momentum adalah ketika orang-orang banyak yang melihat kok udah banyak yang sendiri-sendiri. Ini kita hanya ingin membuktikan bahwa sebenarnya ketika kita berulang tahun ini juga kita akan kembali bahwa kita satu project yang sudah 9 tahun bersama, dan mudah-mudahan di tahun-tahun depan masih bisa menghibur semua orang. Kita yang namanya satu perjuangan dari satu organisasi, terutama project sendiri, tidak hanya untuk hari ini, tapi kita harapkan untuk